Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai firman Tuhan, terlebih dulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulainya, kami mohon Tuhan pimpin serta kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran itu memerdekakan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu tentang kekhawatiran. Dan firman Tuhan yang mendasari khotbah saya pada saat ini adalah terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25 yang bunyinya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan lakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kekhawatiran adalah hal yang wajar, apalagi saat-saat kita sekarang ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena dunia saat ini sebagaimana kita tahu sedang menghadapi sebuah wabah yang disebut pandemi COVID-19, dan wabah ini begitu membawa kekhawatiran kepada seluruh dunia. Bukan cuma sekedar khawatir karena wabahnya saja, tetapi juga efek atau dampak dari wabah itu sendiri. Ada banyak hal yang berpengaruh akibat adanya COVID-19 atau virus corona. Salah satunya adalah di sektor ekonomi, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa hampir sebagian besar negara di dunia saat ini sedang bersiap-siap menghadapi yang namanya resesi atau krisis ekonomi. Itu disebabkan oleh karena melambatnya bahkan tersendatnya ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Pembacaan kita hari ini mengajarkan kita bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Sepintas ketika kita mendengarkan ayat ini, kita tentu bertanya, kenapa sih Tuhan mengatakan kita tidak boleh khawatir? Kenapa sih Tuhan melarang kekhawatiran itu? Karena dia mempergunakan kata jangan ya. Kenapa sih Tuhan melarang kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita? Tentu akan menimbulkan pertanyaan yang demikian dalam hidup kita Bapak Ibu. Tetapi jawabannya jelas sekali kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-34 dari perikop ini tentang hal kekhawatiran, kita menemukan jawabannya di sana. Tuhan berusaha membandingkan betapa pentingnya hidup Bapak Ibu dan saya, betapa luar biasanya Bapak Ibu dan saya dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan bilang begini, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun yang kamu makan dan yang kamu minum, karena burung di udara pun Tuhan pelihara. Bukankah kamu melebihi burung di udara? Di sini jelas sekali pesan Tuhan tentang kekhawatiran, bahwa kekhawatiran itu boleh eksis dalam hidup kita, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita remuk dari aspek iman kita. Itu yang pertama. Kenapa? Karena yang pasti pemeliharaan Tuhan itu berlangsung dalam hidup kita. Karena yang pasti penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Karena yang pasti janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Itu alasannya. Yang kedua dibilang begini, bukankah burung di udara, bukankah kamu lebih penting daripada burung di udara? Bukankah kamu lebih penting daripada bunga bakung yang ada di padang, yang sebentar saja begitu mekar megah tetapi akan segera layu? Tetapi kamu jauh lebih penting dari itu semua. Itu janji Tuhan. Kamu jauh lebih penting dari itu semua. Karena kita jauh lebih penting dari itu semua, Tuhan bilang begini, jangan kita khawatir tentang apapun. Jangan kita khawatir tentang hidup kita. Jangan kita khawatir tentang kelanjutan hidup kita. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Karena ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang memberi jaminan atas hidup kita. Itulah kenapa Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan kita, ada kecenderungan kita sebagai manusia untuk mengkhawatirkan apa yang terjadi pada
hidup kita. Padahal sebenarnya sebagaimana kita tahu bahwa hidup ini bukanlah milik kita, tetapi miliknya Tuhan. We only a user. Kita hanya pengguna dari hidup ini. Sebagai pengguna dari hidup ini, tentu ada yang jauh lebih berhak untuk memberi jaminan terhadap hidup kita, yang kita sebut Tuhan, yang kita kenal dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang memberi jaminan kepada kita. Itulah kenapa Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu pakai, dan apa saja yang terjadi dalam hidup kamu, jangan kamu khawatir. Karena kamu jauh lebih penting dari itu semua. Kenapa kita jauh lebih penting dari itu semua? Kita ini ada nafasnya Tuhan. Kita ini adalah bejananya Tuhan. Kita adalah anak-anak pewaris kerajaan Allah. Lalu bagaimanakah kita masuk dalam stepping supaya kita tidak khawatir, supaya kita berpegang teguh pada janji Tuhan? Tuhan bilang begini di ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dalam hidup kita utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai karena kekhawatiran kita lupa bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jangan sampai karena kekhawatiran kita membuat diri kita seolah-olah bertanggung jawab pada diri kita, padahal Tuhan itu pemilik dari hidup kita. Itulah Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan dalam segala hal. Utamakan Tuhan di dalam persoalanmu, utamakan Tuhan di dalam masalahmu, utamakan Tuhan dalam sakit penyakitmu, utamakan Tuhan dalam segala hal. Itu pesan firman Tuhan untuk kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Kunci utama supaya kita masuk di dalam kelimpahan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Kenapa kita utamakan Tuhan? Karena Tuhan adalah pemilik sah dari hidup kita. Karena Tuhan adalah yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Selanjutnya disebutkan begini, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Bunyi ayat firman Tuhan seperti ini. Di ayat yang ke-33 saya akan bacakan untuk kita semua, biar supaya memberikan penguatan kepada kita tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan lupa ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan sekedar kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang materi, berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang kelimpahan, berbicara tentang kehormatan, berbicara tentang kemuliaan. Semuanya itu adalah bonus bagi orang percaya yang mencari dahulu kerajaan Allah. Itu adalah bonus. Jangan kita balikan situasinya lalu kita mengejar bonusnya, kita lupa bahwa kerajaan Allah itu yang utama. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan tahu bahwa kekhawatiran itu akan mematikan iman. Karena Tuhan tahu kekhawatiran itu tidak akan mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa kekhawatiran itu akan meremukkan iman. Karena Tuhan tahu bahwa setiap orang yang khawatir itu ada kecenderungannya untuk memakai caranya dan cara dunia untuk mengatasi masalahnya ketimbang memakai cara Tuhan. Selanjutnya Tuhan bilang begini, kamu adalah yang pertama dan terutama di hadapan Tuhan. Apapun yang ada di bumi ini, kamu lebih utama di mata Tuhan. Kita semua orang percaya lebih utama di mata Tuhan. Karena kita lebih utama di mata Tuhan, maka segala sesuatunya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mari kita mengatakan kepada diri kita, saya punya Tuhan yang menjadi pemilik hidup saya. Saya punya Tuhan yang akan bertanggung jawab penuh atas hidup saya. Saya punya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan masalah saya. Saya punya Tuhan yang mampu mengangkat setiap krisis saya. Saya punya Tuhan yang mampu mengangkat setiap penyakit saya. Karena itu saya akan bebaskan diri saya dari rasa khawatir. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, ada Tuhan bersama dengan saya. Ada Tuhan yang selalu menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara hidup kita. Ada Tuhan yang memberikan janji dan yang tidak pernah ingkar janji. Ada Tuhan yang memenuhi apapun yang kita inginkan. Asalkan kita utamakan kerajaan surga dan kebenarannya. Asalkan kita juga harus utamakan Tuhan dan kebenarannya. Maka bonus-bonus yang dicari oleh dunia
seperti materi, kesehatan, kemuliaan, itu adalah berkat yang mengikuti setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari hari ini kita pelihara iman kita dalam situasi apapun, dalam situasi pandemi yang memungkinkan saja kita khawatir tentang hidup kita takut keluar ke depan karena kita takut terjangkit oleh virus yang cukup berbahaya. Kita sulit sekali melakukan kontak dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita karena kita takut. Tapi hari ini Tuhan bilang begini, kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Kamu jangan khawatir tentang hidupmu, tentang makanmu, tentang minummu, tentang pakaianmu, tentang apapun dalam hidupmu, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang menyempurnakan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu menyertai kehidupan kami, supaya kami kuat, berpegang teguh dalam segala kebenaran-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan merdeka di dalam kebenaran-Mu. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya, dan biarlah kekuatan ilahi menyertai kami semua, menyertai orang-orang yang percaya dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.